Hai, saya Arya Muhammad dan hari ini kita akan melihat 13 aktor yang bernasib sama seperti Shin Tae-yong, yaitu dipecat dari perannya. Mulai dari dipecat tanpa alasan yang jelas sampai yang pemecatannya bikin produksi berhenti total. Aktor adalah peran yang sangat penting dari film. Merekalah yang menghidupkan karakter di dalam skrip menjadi nyata. Namun terkadang pemilihan aktor tidak berjalan sesuai rencana sutradara maupun produser. Ada banyak hal yang bikin aktor harus diberhentikan dari sebuah film atau series. Dan hari ini kita akan melihat aktor-aktris tersebut yang bernasib sama dengan pelatih timnas Indonesia yang beberapa minggu lalu hangat dibicarakan karena dipecat. Kita akan beri rate alasan mana yang paling masuk akal dan mana yang tidak. 1 untuk paling tidak masuk akal, 10 untuk paling masuk akal. Silahkan taruh rating pribadi kalian di komen dan mari kita langsung saja ke yang pertama. Terrence Howard, Iron Man. Pada film pertama dari Iron Man di tahun 2008, karakter Rudy atau yang nantinya akan menjadi War Machine sebelum diperankan oleh Don Cheadle, itu diperankan oleh aktor yang sempat mendapatkan nominasi Oscar pada tahun 2006 bernama Terrence Howard. Kalian yang mengikuti Marvel Cinematic Universe pasti ngeh tentang pergantian ini. Howard sendiri dipecat sebagai War Machine karena gaji yang kurang sesuai. Saya pernah dengar kalau Howard memasang tarif yang sangat besar untuk peran ini, bahkan lebih mahal dari lead aktornya yaitu Robert Downey Jr. Itulah yang membuat dia dipecat dari perannya dan digantikan oleh Cheadle di film-film berikutnya. Tapi ada gosip juga kalau dia sebenarnya nggak akrab sama kru, agak susah berkoordinasi dan juga bekerja sama. Udah gajinya selangit, dibenci pula sama kru, sangat tidak sehat untuk produksi. Saya kasih pemecatan ini nilai 10/10, sangat masuk akal. Megan Fox, Transformers. Kalau ada yang ngikutin franchise Transformers, pasti tidak asing lagi dengan Megan Fox. Dialah yang menjadi salah satu sorotan dalam film ini dan bisa dibilang menjadi daya tarik tersendiri. Tapi kelakuan Megan Fox di balik produksi sangatlah tidak bisa dimaafkan. Dia pun dipecat dari franchise tersebut karena berperilaku buruk. Lebih tepatnya menghina sutradara dan produser film tersebut, Michael Bay dan Steven Spielberg. Lebih tepatnya menyamakan kedua orang besar itu dengan hit. Sungguh komentar yang sangat kejam, tapi mungkin dia pasti punya alasan sendiri. Mungkin Fox selama produksi merasa sangat tertekan dan merasa sutradara dan produser sangatlah diktator, makanya menyamakan kedua orang itu dengan pelukis gagal. Dan dia sudah sangat muak, jadinya melepaskan apa aja yang ada di pikirannya, dan akhirnya berimbas dipecat dari franchise besar itu, membuatnya kehilangan pekerjaan. Saya kasih rate pemecatan ini 8/10. Josh Dallas, Thor. Selanjutnya ada Josh Dallas yang dipecat dari perannya sebagai Frandl, salah satu sahabat Thor yang akan muncul di trilogi film Thor. Namun Josh hanya bisa muncul di film pertama Thor, dan tidak bisa muncul di film berikutnya karena kesibukan dan jadwal yang terus berbenturan. Ini membuat Marvel menggantikannya dengan aktor yang lebih punya waktu luang saat itu, yaitu Zachary Levi, yang beberapa tahun kemudian mungkin sudah sangat sibuk karena memerankan Shazam. Makanya dia mati di 2017 di Thor Ragnarok, karakternya, si Frandl. Mungkin Josh memiliki kesibukan yang tidak bisa diganggu sama sekali, yang membuatnya harus benar-benar fokus. Mungkin bisa jadi dia jadi anggota KPPS, ya kita nggak tahu juga. Saya kasih pemecatan ini rate sibuk/10. Emma Fuhrmann, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pada Avengers Endgame, karakter Ant-Man diceritakan berhasil keluar dari Quantum Realm 5 tahun setelah Thanos telah menjentikan jarinya. Dia lalu mencari keberadaan anaknya dan anaknya itu diperankan oleh Emma Fuhrmann. Emma Fuhrmann. Ya itulah pokoknya. Nah, anaknya yang bernama Casey ini direncanakan akan muncul di film Ant-Man berikutnya, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tapi di film itu tiba-tiba pemerannya diganti. Emma tidak dipakai lagi, diganti oleh Catherine Newton. Alasannya tidak ada. Bahkan Emma pun bingung kenapa dia dipecat. Dia di ghosting aja gitu sama Marvel. Dia mencurahkan hal tersebut di sosmed waktu itu. Kayaknya sampai bikin thread, nggak tahu juga. Atau bikin story latar hitam tulisan putih, nggak tahu juga. Intinya dia menceritakan kekecewaannya karena tiba-tiba diganti tanpa alasan yang jelas. Kesiannya jadi Emma. Pasti udah dibilang tuh bakal meranin Casey, bakal ada film lain ke depannya. Udah berpikir bakal ambil bagian besar di MCU. Tapi tiba-tiba diganti. Tapi gak apa-apa Emma, filmnya juga gak berhasil di bioskop dan banyak dapat kritikan, setidaknya kamu selamat dari itu. Saya kasih rate pemecatan ini ghosting/10. Natalie Portman, Romeo and Juliet. Aktris yang satu ini pernah hampir beradu akting dengan Leonardo DiCaprio di film Romeo dan Juliet tahun 96. Dia rencananya akan memerankan Romeo. Enggak dong. Nah, tapi nggak jadi karena perbedaan umur antara mereka berdua yang sangat jauh. Natalie Portman waktu itu masih berumur 13 tahun, sedangkan Leo sudah 21 tahun. Tentu akan aneh dong bikin film romantis melibatkan anak perempuan yang akan mesra-mesraan sama abang-abang yang sudah 21 tahun. Karena masih memiliki moral, produksi film tersebut memutuskan untuk mengganti Natalie dengan aktris lain, daripada mereka diserang SJW juga ya kan. Saya kasih rate pemecatan ini 8/10.
Jonathan Majors, Kang the Conqueror. Aktor satu ini sudah berhasil mendapatkan perannya sebagai Kang the Conqueror. Marvel pun sudah memplot Kang sebagai villain berikutnya dari MCU setelah Thanos berhasil dikalahkan. Sudah banyak film yang diplot, bahkan Kang pun sudah muncul di series Loki dan film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Tapi, tiba-tiba ia terlibat sebuah kasus, yaitu kekerasan dan pelecehan terhadap mantannya. Dan karena Marvel sudah berada di bawah Disney, mereka memutuskan untuk memecatnya. Karena Disney gak suka sama orang yang suka melakukan kekerasan dan pelecehan kepada perempuan. Tapi Disney suka kalau naruh doktrin LGBT di film animasi untuk anak-anak. Jokes. Saya kasih lihat pemecatan ini Disney per 10. Johnny Depp, Pirates of the Caribbean. Masih berkaitan dengan Disney memecat Johnny Depp dari peran yang paling ikonik dengan dirinya, yaitu Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean. Alasan? Karena Johnny Depp waktu itu kalah dalam persidangan dengan mantan istrinya, Amber Heard, yang menuduhnya melakukan kekerasan. Yap, lagi dan lagi. Udah dibilang Disney gak suka kekerasan pada wanita. Akhirnya dia dipecat. Terus karena Johnny Depp kalah mulu di persidangan dengan mantan istrinya, ini berefek juga ke mundurnya Johnny Depp dari karakter Grindelwald di film Fantastic Beasts. Kesian Johnny. Saya kasih rate pemecatan ini kasihan per 10. Edward Norton, Hulk. Edward Norton merupakan aktor yang hebat. Tapi aktor yang hebat kadang banyak bertingkah. Sama seperti dirinya yang suka terlalu ikut campur dalam skrip, mengubah skrip sesuai dengan maunya, pokoknya harus sesuai dengan sarannya. Tabiat ini membuatnya dipecat dari perannya sebagai Bruce Banner aka Hulk dan digantikan oleh Mark Ruffalo di proyek-proyek besar setelahnya. Perilaku toksik di produksi seperti itu layak mendapatkan 10 per 10. Sebesar apapun aktor tidak boleh sampai mengganggu jalannya produksi. Iya, film merupakan produk kolaborasi, diskusi pasti sangat dibutuhkan, tapi nggak maksa juga dong. Jamie Lynn Spears, Zoe 101. Adik kandung Britney Spears ini berperan sebagai Zoe di series Zoe 101. Dia memiliki image sebagai cewek baik-baik, polos, gak neko-neko. Tapi tiba-tiba di umur 16, dia hamil. Dan pas mengumumkan kalau dia hamil, Nickelodeon sebagai rumah produksi Zoe 101 langsung mengumumkan kalau series Zoe akan bungkus, berhenti, tamat. Yang dipecat bukan hanya Jamie, tapi seluruh cast and crew. Saya kasih pemecatan ini bungkus per 10. Amarzoni, Anak Langit. Berikutnya dari Indonesia, ada Amarzoni yang dipecat dari sinetron Anak Langit karena memakai narkoboy. Sinetron Anak Langit yang tayang perdana di 2017 itu berhasil menaikkan nama pemeran-pemerannya, termasuk Amarzoni yang memerankan karakter Al. Namun sayang, sepak terjangnya sebagai Al harus berhenti karena skandal narkoboy yang membuatnya harus direhab. Saya kasih rate pemecatan ini ngobat per 10. Jeffrey Nicole, The Exorcist. Jeffrey Nicole pada tahun 2019 diumumkan akan bermain film biopik petinju legendaris Indonesia, Elias Pikal, berjudul The Exorcist. Namun tak lama kemudian ia terjerat kasus narkoboy yang membuat biopik tersebut hilang begitu saja. Produksinya tertunda karena Jeffrey harus direhab dan tidak ada kabar lebih lanjut soal film tersebut. Sampai akhirnya keluar series Elias Pikal yang diperankan oleh Denny Sumargo. Tapi trivia sedikit, ketika Jeffrey Nicole keluar dari rehab, dia bermain film Jakarta vs Everybody yang bercerita tentang kurir dan pecandu narkoboy. Yang bikin saya menduga kemarin dia make tuh untuk riset karakter kayaknya. Saya kasih rate pemecatan ini riset per 10. Colin Firth, Paddington. Paddington adalah film tentang beruang cerdas asal Peru yang pergi ke London untuk mencari rumah baru. Beruang pada film ini merupakan tokoh animasi yang membutuhkan voice actor. Colin Firth dipilih untuk mengisi suara dari beruang tersebut. Ia pun datang mengisi suaranya, dan ketika sudah selesai, sutradaranya mendengar suaranya, terus dia kayak, sebenarnya bagus, tapi kurang sesuai sama karakternya. Ganti orang ah. Dan akhirnya dia diganti dengan Ben Whishaw. Bayangin, udah capek-capek ngisi voice actor sampai selesai, menyesuaikan suara, mendalami karakter, diganti. Sakit hati per 10 sih ini. Ryan Gosling, Lovely Bones. Dan yang terakhir ada kisah dari Ryan Gosling yang dipecat dari peran Jack Salmon di film Lovely Bones. Di film ini karakter Jack harus memiliki postur dan berat badan yang spesifik, membuat Ryan harus menaikkan berat badannya secara signifikan. Ia berlatih dan bulking untuk bisa menyesuaikan postur dan berat badan karakter tersebut. Namun ketika dia sudah berhasil menaikkan berat badannya, kata sutradara, dia terlalu berat dan akhirnya dipecat. Bayangin usaha Ryan udah capek-capek makan banyak-banyak, latihan tiap hari buat meranin Jack, tapi tidak berjodoh. Terlalu berat katanya. Saya kasih pemecatan ini berat per 10. Dan itulah dia 13 aktor yang bernasib sama seperti STY. Menurut kalian aktor mana yang alasan pemecatannya beneran senasib dengan STY? Komen di bawah. Like dan share kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau konten seputar film dan series seperti ini setiap minggunya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Arya Muhammad, sampai jumpa di video selanjutnya.